wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi Raja Mojopahit, yaitu Raden Rajasa Dyah Kumara, Rajasa Wardana Dyah Kumara, yang mana trik-triknya sudah mulai diendus oleh prajurit-prajurit Bayangkara Mojopahit. Bahkan secara khusus Bre Kertabumi menemui ayahnya yang memerintah kerajaan Mojopahit, yaitu Prabu Amertowijoyo. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, yang mana penyelidikan ini terpisah dari penyelidikan prajurit-prajurit Bayangkara yang ditugaskan oleh Mojopahit. Karena Bre Kertabumi juga menugaskan orang-orangnya yang langsung di bawah pimpinan dua senopatinya, yaitu Senopati Haryo Gajahporo dan Senopati Haryo Bangah, untuk melakukan penyelidikan tentang keterlibatan Brewengker atau Raden Girisa Wardana Dyah Suryawikrama. Ternyata penyelidikan ini justru malah adiknya yang terlibat secara langsung di dalam pembelian bubuk-bubuk misiu, kemudian mengajak kakak iparnya, yaitu Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, sebagai penguasa Kabalan yang merangkap jabatan sebagai penguasa Paguhan, untuk melakukan pemberontakan kepada Mojopahit. Sehingga kesimpulannya, Raden Girisa Wardana tidak bersalah. Tetapi yang patut mendapatkan hukuman, paling tidak teguran, dari Raja Mojopahit, yaitu Prabu Amertowijoyo, adalah Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara. Oleh sebab itu, raja saat itu di dalam menanggapi persoalan ini mengalami dilema, yaitu apakah harus menjatuhkan hukuman kepada keponakannya, dan apa implikasinya apabila raja menjatuhkan hukuman kepada keponakannya, yaitu anaknya raja yang terdahulu, yaitu Prabu Kertowijoyo. Kemudian bagaimana tanggapan nanti terhadap Ibu Suri, yaitu Dewi Jayaswari yang sekarang berada di Daha? Apakah hal itu tidak menyakitkan hati kakak iparnya kalau anaknya nanti dieksekusi atau dinyatakan bersalah? Oleh sebab itu, bagi Prabu Mojopahit, yaitu Prabu Amertowijoyo, hal itu menjadi sebuah pemikiran. Dan ada kebimbangan di dalam mengambil keputusan. Sementara itu, pemirsa dimanapun Anda berada,
Raden Girisawardhana yang berada di Wengker juga terus mencari tahu mengapa istrinya terlibat. Bahkan istrinya menjadi korban sampai tewas dicanggu di dalam sebuah kerusuhan yang mana para prajurit-prajurit Mojopahit melakukan gempuran terhadap kapal-kapal, yang mana kapal-kapal itu salah satunya ada yang ditumpangi oleh Dewi Mahabisi Dia Sawitri, yaitu istri dari Raden Girisawardhana Dia Surya Wikrama atau Bre Wengker. Di lain pihak, yaitu Raden Rajasa Wardhana Dyah Kumara yang sekarang ini posisinya sebagai penguasa Kahuripan. Dia merasa dirinya sudah mulai diendus oleh prajurit-prajurit Mojopahit karena dirinya juga punya orang-orang yang ada di Mojopahit, sehingga tidak menutup kemungkinan pembicaraan-pembicaraan yang ada di Mojopahit tentang keterlibatannya ini sudah mulai terasa. Oleh sebab itu Raden Rajasa Wardhana Dyah Kumara ini berpikir untuk mengambil atau mencari perlindungan seseorang. Nah, satu-satunya orang yang bisa melindungi dirinya tidak lain adalah ibunya yang sekarang berkuasa di Daha, yaitu Ibu Suri Jayeswari. Oleh sebab itu, Raden Rajasa Wardhana Dyah Kumara ini mempengaruhi ibunya. Apa yang dilakukan oleh Raden Rajasa Dyah Kumara terhadap Jayeswari ibunya? Ibunya diminta agar memohon kepada pamannya, yaitu Prabu Amartawijoyo, agar memindahkan kekuasaan dirinya yang sekarang ini ada di Kahuripan, kemudian menjadi penguasa yang ada di Daha, yaitu kekuasaan dari ibunya, Dewi Jayeswari. Tetapi Dewi Jayeswari tidak mengerti tentang apa yang diinginkan oleh putranya. Mengapa sampai dia ingin mohon agar menjadi penguasa di Daha? Bagi pemikiran Raden Rajasa Wardhana Dyah Kumara, dia memahami bahwa Daha memiliki posisi yang strategis karena di sana banyak prajurit-prajurit pilihan dan juga memiliki pertahanan-pertahanan yang cukup bagus. Di samping itu juga kotanya sudah berkembang. Dan yang paling dia inginkan adalah karena dia dekat dengan kakaknya, yaitu Raden Girisa Wardhana Dyah Surya Wikrama. Sehingga kalau ada apa-apa, dia akan cepat memberikan informasi kepada kakaknya. Dan akan menjadi sebuah persekutuan yang dekat, tidak terpisah. Itu yang dimaksudkan. Tetapi oleh ibunya, Dewi Jayeswari, tidak memahami. Oleh sebab itu, benar dituruti apa yang diminta oleh putranya untuk memindahkan dirinya ke Kahuripan, dari Kahuripan ke Daha. Tetapi oleh Dewi Jayeswari sebagai janda Prabu yang dahulu, yaitu Prabu Kertawijoyo, maka datanglah memohon kepada adik iparnya yang menjadi raja sekarang, yaitu Prabu Amartawijoyo, menitipkan pesan apabila nanti dirinya sudah
meninggal. Maka mohon putranya yang namanya Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara ini dipindahkan ke Daha. Nah, itu juga disanggupi oleh Prabu Amartawijaya. Ternyata, pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama setelah Dewi penguasa Daha ini, yaitu Dewi Jayaswari, setelah memohon kepada adik iparnya agar memindahkan putranya Raden Rajasa Wardana ke Daha, tidak lama kemudian Dewi Jayaswari ini meninggal, wafat. Dan belum lagi merasa Prabu Amartawijaya ini memikirkan tentang apa sanksi yang akan diberikan kepada keponakannya, yaitu Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara ini, karena melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan Mojopahit, tetapi sudah didahului oleh kakak iparnya untuk memohon agar nanti setelah dirinya wafat memindahkan anaknya, yaitu Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara ini ke Daha. Sehingga Prabu Amartawijaya berpikir keras dan setelah berkabung, yaitu telah merawat, menghormati, dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada kakak iparnya yang ada di Daha. Maka untuk meringankan beban terhadap masalah-masalah kenegaraan yang begitu rumit dan begitu pelik, maka pergilah Prabu Amartawijaya ini untuk berburu. Yang dituju adalah hutan di sebelah timur Bromo, karena di sana banyak binatang-binatang terkenal. Di sana banyak sarang-sarang celeng atau babi hutan. Sebetulnya, pemirsa dimanapun Anda berada, kepergian Prabu Amartawijaya untuk berburu itu hanya merupakan sebuah tutup saja untuk mengelabui para pembesar yang ada di Mojopahit yang pro terhadap Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara, agar pembicaraan-pembicaraan tidak didengar oleh para pembesar-pembesar Mojopahit yang pro dengan kahuripan. Oleh sebab itu, dia ingin mengajak orang-orang kepercayaannya untuk membahas masalah itu di hutan. Oleh sebab itu dikemas, dia berburu. Tetapi sayang, sungguh sangat sayang, karena belum sampai pembicaraan-pembicaraan itu dilakukan, Prabu Amartawijaya sudah melakukan perburuan terhadap babi-babi hutan, celeng-celeng yang begitu banyak, sehingga langsung dia bekerja untuk melakukan kegemarannya, yaitu berburu. Dan naas terjadi karena saat itu hujan, gerimis, dan waktu sudah dalam keadaan matahari sudah mulai lengser ke barat.
bahkan mau tenggelam. Tetapi karena nafsu ingin memburu celeng-celeng yang sudah ada di depan mata, dan sudah diingatkan oleh para pemandunya agar jangan terlalu ke selatan, karena di selatan itu ada jurang, sehingga dikhawatirkan karena keadaan agak gelap, kemudian jalan juga licin karena hujan gerimis datang. Tetapi hal itu semuanya, peringatan-peringatan itu tidak didengar oleh Prabu Amartawijaya. Dan ternyata benar, dia terperosok masuk ke dalam jurang. Dan seketika itu beliau wafat. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu Majapahit berduka. Tahun 1453, wafatnya Prabu Amartawijaya. Apa yang terjadi di Majapahit? Situasi keadaan yang begitu genting. Trik-trik politik yang dilakukan oleh pangeran-pangeran putra dari Prabu terdahulu, yaitu Prabu Kartawijaya. Karena ada anggota keluarga dari Prabu Kartawijaya ini yang sangat berambisi untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Padahal di dalam Dewan Sabto Prabu sudah jelas bahwa pengganti kedudukan sebagai seorang raja apabila nanti Prabu Amartawijaya ini mangkat adalah Raden Girisa Wardana. Dia Suryawikrama. Itu sudah jelas. Ternyata usaha dari Raden Rajasa Wardana Dyah Kumara ini mengalami kegagalan. Nah, oleh sebab itu Raden Rajasa Wardana ini terus berusaha, dan kematian pamannya sungguh sangat menguntungkan posisi dirinya. Karena posisi sekarang dia lebih naik kekuasaannya. Karena jelas walaupun itu nanti yang akan menggantikan kakaknya Raden Girisa Wardana atau Bre Wengker, pasti keadaan dirinya, yaitu Raden Rajasa Wardana ini, jelas terbebas dari tuduhan-tuduhan itu. Karena ada orang kuat, yaitu kakaknya yang menjadi raja. Tetapi walaupun demikian, Raden Rajasa Wardana ini terus ingin mengadu domba. Ingin mengadu domba terhadap orang-orang yang ada di Mojopahit, terutama adalah kepada Bre Kertabumi. Akhirnya Raden Rajasa Wardana ini, Dyah Kumara, menghasut kakaknya, yang mana kakaknya ini dihasut karena Bre Keleng atau Bre Kertabumi ini dianggapnya orang yang paling berbahaya, sebagai ancaman kedudukan raja yang ada di Mojopahit, karena dia adalah putra pamannya yang paling menonjol. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pemakaman Prabu Amartawijaya, pendarmaan dari Prabu Amartawijaya sudah selesai, masa berkabung sudah selesai, maka Dewan Sabto Prabu mengumpulkan semua anggotanya, yaitu para keluarga besar Mojopahit, yang masuk di dalam sebuah lembaga kekeluargaan yang diberi nama Sabto Prabu, mengumumkan akan dilakukan pelantikan
terhadap Raden Girisawardhana Dyasurya Wikrama. Tetapi saat itu di kerajaan Mojopahit sudah terjadi desas-desus tentang ketegangan antara keluarga dari Prabu Amartawijoyo dengan putra-putra raja terdahulu, yaitu Prabu Kertawijoyo. Tetapi itu memang dihembuskan oleh orang-orang tertentu untuk mengadu domba antara Bre Kertabumi dengan Raden Girisawardhana Dyasurya Wikrama. Pemirsa dimanapun Anda berada, padahal Bre Keleng atau Prabu Keleng ini, Bre Kertabumi, membela mati-matian terhadap Raden Girisawardhana Dyasurya Wikrama saat di dalam persidangan rapat bersama ayahnya, yaitu Prabu Amartawijoyo saat itu, bahwa Raden Girisawardhana dibela mati-matian oleh Prabu Keleng atau Bre Kertabumi, bahwa Raden Girisawardhana tidak terlibat. Tetapi rupa-rupanya Raden Girisawardhana yang dihasut oleh adiknya dan dihasut oleh orang-orang yang ada di Mojopahit, akhirnya merasa dirinya terancam oleh kedudukan Prabu Keleng atau Bre Kertabumi. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saat Raden Girisawardhana ini akan dilantik menjadi raja di Mojopahit, maka Prabu Keleng yang ada di sebelah selatan Daha, Prabu Keleng yang kedudukannya sekarang ini berada di sebelah selatan dari kedudukan Raden Rajasawardhana, karena Raden Rajasawardhana sekarang sudah pindah menuju ke Daha, menggantikan kedudukan ibunya, yaitu Ibu Suri Jayeswari. Sikap dari Kertabumi pada saat itu tidak ada terlintas di dalam pikirannya untuk menduduki kedudukan sebagai seorang raja, karena dia tahu bahwa yang paling berhak untuk menduduki Raja Mojopahit adalah Raden Girisawardhana atau Bre Wengker. Tetapi desas-desus yang ada di Mojopahit seakan-akan Bre Kertabumi ini tidak terima. Nah, hal itu ditanggapi oleh Raden Girisawardhana. Raden Girisawardhana termakan hasutan kalau Bre Kertabumi ini berambisi untuk menduduki menjadi seorang raja di Mojopahit. Oleh sebab itu, saat pelantikan yang akan digelar di Trowulan, maka Raden Girisawardhana yang ada di Wengker ini kemudian mengirimkan pasukan sebanyak 10.000. Pasukan 10.000 ini terdiri dari pasukan kavaleri dan pasukan infanteri. Anehnya lagi adalah pasukan yang dikirim ke Trowulan ini adalah pasukan yang berpakaian prajurit lengkap dengan persenjataan yang lengkap. Dan celakanya, saat melewati daerah-daerah perbatasan, terutama melewati wilayah-wilayah Keleng,
seakan-akan prajurit-prajurit Wengker ini meledek-ledek prajurit-prajurit yang ada di Keling. Kemudian mereka masuk ke wilayah-wilayah Keling dengan seenaknya dan bersikap orakan, bersikap arogan. Nah, arogansi yang ditunjukkan prajurit-prajurit Wengker yang melewati wilayah Keling ini menimbulkan Patih Keling yang namanya Gagak Ketawang tidak terima. Alasannya adalah memasuki wilayah Keling sudah tidak izin, tidak memberitahu, tidak perpamitan. Kemudian yang kedua, dia melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang seakan-akan mengejek prajurit-prajurit yang ada di Keling. Ini menimbulkan kemarahan dari Patih Keling, yaitu Patih Gagak Ketawang. Oleh sebab itu, Patih Gagak Ketawang langsung menemui Beli Kertabumi. Bersama dengan itu, didampingi oleh Raden Haryo Gagak Gajaporo dan Raden Haryo Banga. Apa yang disampaikan oleh Patih Gagak Ketawang? Dia merasa tidak terima. Oleh sebab itu, Patih Gagak Ketawang memohon kepada Beli Kertabumi untuk membawa pasukan menuju ke Trowulan saat pelantikan Raden Girisawardhana, agar orang-orang Wengker tahu bahwa Keling juga memiliki pasukan yang besar, bukan hanya Wengker. Gagak Ketawang mengusulkan juga mengembari 10.000 pasukan dengan pakaian lengkap dan persenjataan lengkap menuju ke Trowulan, agar mereka, prajurit-prajurit yang ada di sana, yaitu prajurit-prajurit Wengker, tidak seenaknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raden Kertabumi? Menolak. Karena Raden Kertabumi tidak menginginkan kegaduhan yang terjadi nanti apabila bertemunya pasukan Keling dan prajurit-prajurit Wengker. Dan kalau itu terjadi, akan menimbulkan digugurkannya pelantikan saudaranya, yaitu saudara sepupunya Raden Girisawardhana atau Bri Wengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Bri Kertabumi menuju ke Trowulan untuk ikut bersama-sama menyaksikan pelantikan yang akan dilakukan oleh Dewan Sabto Prabu kepada Raden Girisawardhana, dan prajurit-prajurit Wengker yang jumlahnya 10.000 ini semuanya menduduki alun-alun di sebelah barat dari pintu kerajaan Mojopahit. Kemudian mereka membuat formasi barisan dekat pagar pembatas dinding-dinding yang ada di kanan dan kirinya pintu gerbang di bagian barat. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa pasukan Keling datang dengan jumlah yang begitu besar, kemudian membuat formasi di sebelah barat menghadap ke pintu
yaitu pintu kerajaan Majapahit di bagian barat. Orang-orang yang ada di sana menjadi terkejut dan terjadi ketegangan antara dua pasukan ini yang sudah siap-siap untuk melakukan pertempuran di lapangan Majapahit dengan jumlah yang begitu besar. Mereka sudah bersuara-suara, saling tantang-menantang. Itulah yang menjadikan Bri Kertabumi terkejut luar biasa. Mengapa Patih Gagak Ketawang yang sudah saya paksa tidak mau mengirimkan pasukan itu, karena itu akan membuat keributan. Tetapi ternyata lepas kendali dari perintah, ternyata Gagak Ketawang tetap saja mengirimkan pasukan. Alasannya adalah dia tidak bisa terima penghinaan-penghinaan prajurit-prajurit Wengker yang melewati wilayah Keling. Oleh sebab itu, walaupun dirinya dilarang oleh Bri Kertabumi, dia sudah bertekad untuk menanggung segala risikonya. Akhirnya secara berangsur-angsur mengirimkan pasukan 10.000, dan setelah sampai seluruhnya di Trowulan, kemudian membentuk formasi, mengembari formasi dari orang-orang Wengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketegangan ini menimbulkan Raden Girisawardana ditunda untuk dilantik menjadi Raja Majapahit dengan alasan adalah keamanan dan perang saudara. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah pencegahan itu yang dilakukan oleh para pembesar yang ada di Dewan Sabta Prabu ini berhasil? Dan bagaimanakah nanti kalau kedua pasukan yang sama-sama besarnya ini, yang sudah ada di lokasi yang sama, kemudian melakukan pertarungan, apa yang terjadi di Majapahit? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.